Gimana malam? Maafin? Ya aku maafin. Luahkan cintamu, berat rasa hatiku, tinggalkan diri. Sekarang kamu nggak salah paham lagi kan? Aku udah minta maaf ke dia udah maafin aku. Kamu mau kan jalanin hubungan? Ini nembak yang keberapa nih? Jangan pegang-pegang dulu, orang belum pacaran. Oke, silakan dijawab. Tapi sebelum dijawab saya mau nanya, Umi emang bener Mi ada kutukan-kutukan itu Mi? Karma itu Mi? Ada. Gimana tuh Mi? Makanya kita selalu diingatkan oleh baginda Rasul, jauhi doa orang yang dizolimi. Oh, karena? Sebab doanya orang yang dizolimi itu tidak ada hijab, artinya tidak ada penghalang, langsung nembus. Gitu. Makanya kita dilarang untuk menzolimi orang lain. Sebab kalau orang itu kita zolimi tanpa salah, tanpa apa, misalnya kita sakitin, otomatis kan kata Neng Rosmala tadi, spontanitas. Dia akan keluar satu sumpahan. Misalnya gini ya, gua kagak redok lo ya, gua kagak punya salah apa-apa, lu perlakukan kayak begini, liatin aja lo ya, kagak bakalan lo dapet ini. Misalnya. Ini kayaknya Umi lagi flashback ke berapa belas tahun yang lalu nih ya. Bos, bener pengalaman pribadi saya bos. Saya itu pernah suatu saat menurut saya tidak punya salah. Menurut saya tidak pernah melakukan satu kesalahan. Kalau bahasa kasarnya mah langsung dicerai. Ya. Hati siapa yang tidak sakit? Saya curhat terus. Udah kagak mau cerita. Lanjut. Akhirnya apa bos? Ya. Mohon maaf. Kalau kita bercerai ada berantemnya, mohon maaf masih mending. Ya kan masih ada, oh dia pernah nyakitin saya anu-anu. Tapi ini nggak ada masalah bos, langsung pisah. Saya bilang apa? Liatin. Maaf bos, maaf. Sampai gemeter saya waktu itu. Ya. Liatin, saya bilang gitu. 4 bulan ke depan Allah akan buktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Ternyata. Sebentar. Ternyata setelah 4 bulan kemudian, setiap malam bos saya nangis sama Allah. Apa salah saya? Apa dosa saya? Kok saya diperlakukan begini? Iya. Kalau ada salahnya bagi saya no problem. Ini nggak ada salahnya. Tapi ini menurut saya nggak punya salah. 4 bulan kemudian mohon maaf bos, mohon maaf. Dia datang lagi ke saya pengen kembali lagi. Apa saya bilang? Sudah puas. Artinya apa? Manusia itu nggak boleh dolim ke orang. Dan Umi balik lagi sama dia? Kagak. Maaf, pembelajaran dari ini orang ada doanya kok. Nabiullah Musa pada saat dizolimi oleh Fir'aun, bagaimana doanya? Rabbana atmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Al-Quran itu bos. Kata Nabi Musa, Rabbana atmis, ya Allah ludesin dia. Wasdud ala qulubihim, sempitkan hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, sehingga dia merasakan apa yang pernah aku rasakan. Artinya Islam itu menghargai perasaan orang. Jadi kesimpulannya jangan pengen nyubit kalau nggak mau dicubit. Nah, mohon maaf sebentar, Ardi, mohon maaf, bukannya Umi ngebelain Neng Ros. Bener kalau Neng Ros bilang itu spontanitas. Oh nggak ada salah, nggak ada apa, lo tinggal. Nah, rasain kan lo sekarang kagak dapet. Nih, mohon maaf. Cuma saya salut sama Ardi mengakui kesalahan. Bagus. Nah, yang dulu Umi ngakuin nggak yang cowok yang dulu? Kagak. Kesel banget kita, bener kesel banget kita bos ya. Sumpah sumprit kesel banget. Kapan-kapan episode mendatang Umi di sini curhat ya. Oke, sekarang kita jadi tahu sebenarnya Umi kisah-kisah dia sering bengong, sering di sini ngelamun gara-gara banyak masalah yang kayak gue juga nih masalahnya ya. Kenapa Juragan gak ada hasrat? Iya. Gak ada hasrat, Umi dibikin bintang tamu di sini. Ada nanti. Bos, makanya saya mohon maaf, saya seneng banget diletakkan di sini di rumah Uya. Artinya saya bisa merasakan apa yang pernah nenek-nenek rasakan. Iya kan?
Walaupun banyak komplainan loh. Ada yang bilang begini, Umi kok mau sih katanya ditaruh di antara jamaah-jamaah. Umi kok mau sih ditaruh di situ. Umi kan ustadzah. Saya bilang pada saat ini saya bukan ustadzah. Saya seorang ibu yang merasakan apa Betul. yang pernah nenek-nenek rasakan. Iya. Oke, jadi intinya kalau Mala udah memaafkan Iya. dari Mas Cabut, Ardi ya. kutukan itu cabut Neng, kesian Ardi. Oke, sekarang kamu dengan Neng Ayo Neng nih. Neng, ayo. Kamu kan sekarang udah tahu ceritanya kayak gimana. Aku nggak ada maksud untuk bohong ke kamu. Aku kepingin sih suatu saat aku akan cerita ke kamu. Makanya nggak kenapa terasa kayak ditutupin gitu ya. Padahal kamu selama ini pengen minta maaf sama mantan kamu yang kamu sakitin 5 tahun yang lalu ya. Iya, karena saya ngerasa bersalah kan Mas Uya. Iya, iya, oke. Jadi untuk itu kenapa saya takut dia salah paham kan. Oke. Kalau saya ngomong sama mantan saya, call dia, pasti dia salah paham, Iya. pasti dia cemburu. Karena Oke. saya yakin pasti dia Iya. cinta sama saya kan. Oke, udah tembak dong. Nah, kamu Ini kan yang ke-31 kali nih ya. nah sekarang kamu udah tahu kan ceritanya kayak gimana. Aku mau kamu maafin aku. Nah sekarang kamu mau nggak kita jalani hubungan mulai dari nol lagi? Tapi benar gak ada yang ditutup-tutupin Mulai lagi dari dari nol aku. lagi ya. Gak ada yang kamu SPBU kali. tutup-tutupin lagi. Iya, Gak ada kebohongan lagi. nggak ada yang Setelah ini tutupin. sampai nanti. Sampai nanti aku benar-benar tulus. Tangan. Aku sebenarnya sayang banget sama kamu. Ya iyalah lo bela-bela datang sini buat dia. Iya. Cuma karena aku belum yakin sama kamu, makanya aku selama ini nolak kamu. Tapi sekarang kamu udah yakin kan? Kamu mau nggak nerima aku jadi pacar kamu? Aku udah jujur semuanya. Kamu udah tahu. So jual mahal si Ajeng. Padahal mukanya mawar desa. Iya, aku mau jadi pacar kamu. Bahagia meski mungkin bebas merpati. Tangan. Dan akhirnya Ardi pun menemukan cinta sejatinya. Setelah ditolak puluhan kali, akhirnya di sini di rumah Uya dia berhasil mendapatkan cintanya. Ya, Pak Dalang. Sekaligus menyelesaikan masalahnya dengan mantannya yang 5 tahun diputus pun. Ya apa dalam? Ya, di sana gunung, di sini gunung. Pakai gunung. Oke, di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Sekian Lur Rumah Uya hari ini. Saksikan Rumah Uya berikutnya di Trans 7. Di dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang. Tetaplah bersamaku, jadi teman di